Tes. Masuk nggak suara saya? Masuk. Oke. Pakai ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan dan mengikuti kajian online pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novi Ramdhania dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya sebagai MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada kajian pagi hari ini yaitu sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, acara inti. Keempat, sesi tanya jawab. Dan kelima, doa. Demikianlah beberapa rangkaian acara pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Miftah Aulia kelas 10 BDP 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Aulia dari kelas 10 BDP 2. Di sini saya akan membacakan surah As-Saffat ayat 1 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana samaa ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid. La yasamma'una ilal mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib. Duhuran wa lahum azabu wasib. Illa man khatifal khatfata fa'anba'ahu shihabun sakib. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Bal ajibta wa yashurun. Wa idza zukkiru la yazkurun. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Wa
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون صدق الله العظيم. Surah As-Saffat telah saya bacakan. Silahkan kepada Kak Novi Ramdhania. Baik, terima kasih kepada Miftah Aulia yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberkahi acara kajian kita pada pagi hari ini. Amin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu acara inti dari kajian pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Arifian Yusran Asrofi SPD dengan tema Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih dari moderator sudah menempatkan waktunya. Tapi sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Halo. Terdengar, Pak. Gema-gema nggak? Kayak punya moderator tadi agak gema-gema gitu. Gema-gema nggak? Boten. Boten ya? Mungkin karena kebesaran tadi. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di dalam suatu acara di mana juga masih dipertemukan oleh bulan Ramadan yang sangat mulia ini yang sudah sampai saat ini menginjak hari ke-13 ya, alhamdulillah. Hampir 2 minggu sudah separuh kita menjalaninya. Dan tak lupa marilah kita panjatkan sholawat serta salam kita ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan beliau kita mendapatkan petunjuk, kita diajarkan banyak sekali dengan melalui hadis dan Al-Qur'annya. Langsung saja kita menuju ke tema, karena saya sebenarnya sudah menunggu dari jam 9 tadi, sekarang sudah jam setengah 10 ya, tidak apa-apa. Mengangkat tema karena ada banyak sekali yang viral, ada yang viral karena ada seseorang yang mengaku sebagai Nabi. Saya tertarik untuk mengangkat itu karena apa? Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita masuki ke mukaddimah dulu. Kecepatan nggak kira-kira
cara mengajarkan, cara mengomong saya? Halo. Iya, wes. Enggak ya? Tidak. Enggak, Bisa dicerna dengan baik. bisa. Bisa. Oke. Bahwa Nabi Muhammad SAW pada riwayat hadis yang sangat panjang, saya mengambil yang terakhir aja, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, la nabiyya ta'di, la nabiyya ta'di, yang artinya tidak ada nabi setelahku. Setelahku maksudnya setelah Nabi Muhammad. Karena kita itu yang harus kita yakini, karena kita mengikuti beliau Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada nabi setelah Muhammad. Berarti setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, dan siapapun yang mengaku sebagai nabi itu adalah nabi palsu. Itu yang kita yakini dengan agama Islam kita, dengan keimanan kita mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Gini, kita bicara tentang dasar agama ya. Sebelumnya kita ke dasar agama. Dasar agama itu, agama Islam khususnya, itu punya dasar. Yakni dasar yang pertama adalah Al-Quran. Dasar yang pertama adalah Al-Quran. Dan itu tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diubah, tidak boleh dimodifikasi. Jadi Al-Quran itu isinya semua otentik, orisinil, asli. Karena tidak ada yang mengubah dan tidak ada yang boleh mengubah. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua dasarnya adalah Al-Hadis, yaitu hadis adalah perkataan dan perbuatan Muhammad SAW. Yang sahih itu tidak boleh diubah-ubah juga isinya, tidak boleh, karena harus ada mutawatir. Mutawatir itu harus berurutan sanadnya, riwayatnya harus jelas, sumbernya harus jelas. Itu hadis. Jadi ada dua di dalam sumber hukum agama Islam itu ada dua, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Dan itu tidak boleh diubah, sama sekali tidak boleh diubah, karena itu merupakan ideologi atau dasar agama Islam. Itu agama, sesuatu yang sangat penting. Pondasinya harus dua itu. Semuanya harus mempunyai dasar. Misal kita gambarkan di negara kita Indonesia tercinta ini, NKRI ini, negara kita kan juga punya dasar ideologi juga. Yaitu ada Pancasila sebagai ideologi, Pancasila 1 sampai 5. Itu tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah, tidak boleh diutak-atik seharusnya. Dan yang kedua, dasar yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu tidak boleh diubah. Kalau nggak percaya, buka aja Brandly. Buka aja Brandly ya. Maksudnya, apakah di negara Indonesia itu punya dua dasar, yaitu ideologinya yang satu Pancasila dan yang satu Undang-Undang. Nah, itu tidak boleh diubah. Karena apa? Karena itu merupakan dasar bagaimana Indonesia ini akan maju, akan menghadapi situasi dunia yang saat ini. Misalnya pandangan hidupnya mau diarahkan kemana itu. Sama, apalagi agama. Negara aja punya dasar negara, apalagi agama. Paham ya? Jadi agama merupakan sesuatu yang penting. Tidak boleh pondasinya itu hilang. Maka pondasinya harus kuat. Makanya kalau di dalam agama Islam, dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak boleh diubah sama sekali, tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dimodifikasi, tidak boleh dihilangkan titik sekalipun sekecil, misal bak gitu. Titiknya dihilangi, baknya dihilangi. Misalnya huruf sa, titiknya 3, dihilangi 1 biar jadi ta, gitu nggak bisa, nggak boleh. Dari hukumnya seperti itu nggak boleh. Jadi harus orisinil. Dasar dari agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka apapun yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis sahihnya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku atau Nabi Muhammad, itu
harus kita yakini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Rasul yang terakhir, utusan yang terakhir, the last messenger. Karena apa? Nabi itu bersabda seperti itu. Apa nanti? Saya kunu fi akhir zaman. Itu gini, bersabda. Jadi di akhir-akhir zaman nanti, itu akan ada orang yang mengaku sebagai nabi, kan? Ada orang yang mengaku sebagai nabi. Dan sekarang terbukti banyak sekali orang yang mengaku nabi, bahkan ada yang mengaku sebagai malaikat. Itu jelas salah. Karena yang terakhir, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang terakhir. Jadi kita harus meyakini apa yang dikatakan beliau. Walaupun nanti setelahnya ada yang mengaku banyak sekali nabi, itu jelas nabi palsu. Paham ya sampai sini ya? Bisa dipahami atau saya cepat? Kalau saya menjelaskannya secara cepat, tolong diinterupsi atau dijeda ya. Atau dijeda. Oke. Nah, dengan kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tentang fenomena yang terjadi saat ini, bahwa ada seseorang yang mengaku Nabi ke-26 namanya Paul Zhang itu ya. Itu sungguh sangat sudah terlewat batas, karena sebagai orang Islam kita harus meyakini la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Gini, saya jelaskan tentang proses kenabian. Kenabian itu gini. Nabi itu musalsal. Tolong dipahami, musalsal. Engko nek bar kajian tolong seneng deh kalau ada orang yang penasaran dengan sesuatu terus dicari di Google atau dicari dimanapun sumbernya itu. Saya menjelaskan tentang musalsal. Musalsal itu artinya adalah turun menurun. Jelas misal Adam, Idris, Nuh, Hud, itu ada urutan masing-masing. Kalau diartikan dengan secara makna itu adalah rantai. Musalsal itu adalah rantai. Rantai yang saling berkesinambungan. Digambar kesik, diimajinasikan rantai itu gimana? Ya, itu misalnya ada 25 rantai gitu ya. Ada rantai satu yaitu Nabi Adam, misalnya diisyaratkan seperti itu, digambarkan seperti itu. Ada rantai 1, 2, 3 yang saling berkesinambungan urut sampai 25. Itu urut semuanya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, urut gitu. Dan tidak boleh tercecer. Nek petil, nek putus, berarti kan tidak tersambung. Berarti kan hilang. Nah, Nabi itu musalsal dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh itu sampai Nabi Muhammad itu berkesinambungan. Semuanya sama mengajarkan tentang ketauhidan. Atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Kok bisa mengatakan saling berkesinambungan gitu? Gini, saya gambarkan. Manusia kan berkembang ya kan? Dahulu sebelum ada kendaraan yang motor sekarang ini, dulu kan menggunakan kendaraan hewan misal. Dulu jalan kaki dulu. Terus karena capek mungkin, terus ada hewan seperti sapi, kuda, itu digunakan. Setelah kuda menaiki secara langsung, kemudian menemukan roda, yaitu digunakan untuk gerobak. Terus menggunakan ditarik oleh kerbau atau ditarik oleh sapi. Jadi berkembang, pengetahuannya sampai sekarang berkembang sampai ada motor, sampai ada mobil, ada tank, ada pesawat. Dulu ada cuma darat, sekarang ada transportasi laut, ada transportasi udara. Dari dulu sampai sekarang kan sudah mengalami
bahan. Misal, alat komunikasi. Zaman dahulu belum ada alat komunikasi. Kalaupun dulu saya juga sudah aku menemui atau mengenangi bahwa dulu itu alat komunikasinya berupa kentongan. Hanya kentongan, belum ada handphone seperti sekarang. Kan saking berkembangnya, kemudian ada wartel, ada setelah itu telepon rumah, setelah telepon rumah, telepon genggam, dan sampai sekarang smartphone itu ponsel pintar yang sampai sekarang yang sampean pakai ini. Itu merupakan bukti bahwasanya manusia itu berkembang dalam hal pemikiran. Lah iya, karena manusia memang berkembang dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh sampai sekarang harus mengalami perubahan yang namanya pola pikir. Pola pikir. Lah, sama. Maka manusia pun juga perlu upgrade. perlu upgrade ya. Jadi, Anda misal punya aplikasi nih di dalam HP. Ya kan? Di dalam HP kan ada misal aplikasi Google gitu, Google atau Facebook atau Instagram. Itu kan setiap berapa bulan sekali harus di-upgrade. Ya enggak? Kalau enggak upgrade, dia akan kadaluarsa kayak terus tertinggal dari versi yang sebelumnya kan. Lah manusia apalagi? Manusia bahkan yang punya pemikiran bahkan yang punya diberkahi pikiran untuk memikirkan sesuatu yang lebih baik gitu. Misal kayak DB hubungannya HP, sekarang ada alat komunikasi yang bernama HP dan lain sebagainya ya. Apalagi manusia gitu. Apalagi cara pandang atau cara pikir, cara hidup manusia. Nah, itulah mengapa saya katakan berkesinambungan. Karena gini, karena pada nabi-nabi sebelumnya kan, misal ada Adam, Idris, Nuh, sudah sampai Musa, Nabi Musa alaihissalam. Itu kan diberikan pedoman dan petunjuk yang melalui Taurat itu kan. Melalui Taurat. Jadi itu upgradean versi pertama gitu. Kita katakan seperti itu ya. Taurat itu upgradean yang pertama. Setelah itu kan juga berjalan. Itu Nabi Musa itu nabi ke-14. Upgradean yang pertama adalah Taurat. Setelah ada nabi lagi Musa, Harun, dan lagi ada di yang ke-17, nabi yang ke-17 itu Nabi Daud. Dan Nabi Daud itu diberikan upgradean lagi, ada upgradean lagi. Apa itu? Zabur kan namanya. Jadi ada Taurat yang sebelumnya, terus di-upgrade menjadi Zabur. Terus setelah yang Nabi Daud, Sulaiman di-upgrade lagi, ada upgradean yang paling akhir, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang kitabnya Injil kitabnya. Dan yang terakhir itu Nabi Isa itu Nabi ke-24 ya. Tapi upgradean yang terakhir ya tetap Nabi Muhammad SAW yang berupa wahyu Al-Quran. Nah, dari kesemua kitab, yang pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Zabur, terus kemudian Injil, terus kemudian Al-Quran. Itu semuanya saling memiliki koneksi atau hubungan. Karena di dalam Al-Quran juga membahas tentang Injil. Di dalam Injil juga membahas tentang Al-Quran. Itu merupakan bukti bahwasanya dari semua Nabi 1 sampai 25 itu merupakan hubungan yang namanya musalsal itu tadi. Atau rantai-rantai yang berkesinambungan. Paham ya? Nek kecepatan pokoknya omong. Nek kecepatan harus Pak interupsi. Ustadz, Ustadz. Bro aja. Bro. Oh ya jaring, Pak aja. Pak. Kecepatan gitu. Nek mau kecepatan. Ya, saya masuk lagi. Bahwasanya semua nabi itu berkesinambungan. Dari Nabi Muhammad menjelaskan tentang Injil. Injil pun juga menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Kan di dalam Injil itu Isa alaihissalam itu pernah ditanyai oleh pengikutnya gini.
Karena perilaku beliau itu adalah orangnya sangat lembut, penuh dengan kasih sayang gitu. Beliau sedang berjalan dengan kaum Hawariyun di suatu pinggiran sungai apa kali gitu ya. Terus para melihat ada bangkai, para pengikutnya itu melihat ada bangkai anjing malah, bangkai anjing. Terus para pengikutnya itu gerundel lah intinya, gerundel, mengatai, ada bangkai nih, bau sekali bangkai ini. Terus kemudian dengan kebijaksanaan Nabi Isa itu berkomentar berbeda dengan para pengikutnya. Lihat, beliau berkata seperti ini. Lihat betapa putih dan bersih gigi dan taringnya. Terus para pengikutnya kan heran, loh, Anda itu kok komentarnya berbeda dengan kami. Terus dijawab Nabi Isa lagi kan. Semua yang keluar dari mulutmu itu adalah perkataan apa yang kamu pikirkan sebelumnya. Jika kamu berprasangka buruk terhadap sesuatu, maka yang keluar dari mulutmu itu buruk. Tapi kalau kamu berpikiran positif atau berprasangka baik kepada apapun, bahkan yang diprasangka baik itu adalah bangkai yang sudah mati, bau. Gitu. Karena berprasangka baik bisa menilai sesuatu yang baik. Komentarnya, betapa putih dan bersih gigi anjing tersebut kan. Yang keluar karena prasangkanya, karena sebelumnya pengikutnya itu berprasangka buruk atau melihat sesuatu dengan buruk, jadi keluarnya buruk. Tapi Nabi Isa berbeda pemikiran dengan mereka. Karena berpikiran yang baik, berprasangka yang baik, maka keluarnya baik. Nah dari situ dianggap oleh para pengikutnya adalah Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Dianggap bahwa Nabi Isa adalah Nabi yang, lihat, ada orang, wong bangkai anjing aja masih dicap baik gitu. Betapa kasih sayangnya, mau melihat bangkai anjing aja sudah dikomentari sesuatu yang baik. Dan itu kan dijawab di dalam Al-Quran kan. Al-Quran menjawab, padahal itu di masa Nabi Isa alaihissalam. Di masa Isa alaihissalam, tapi dijawab, ini Anda Nabi Isa adalah Nabi yang terakhir. Pengikutnya itu berkata seperti itu. Terus dijawab saja di Al-Quran, ada hadza ismuhu Ahmad, bukan saya. Bukan saya Nabi yang terakhir, tapi nanti pada akhir zaman itu ada namanya hadza ismuhu Ahmad. Hadza ismuhu Ahmad. Namanya nanti Ahmad yang dimasukkan dalam Al-Quran, yaitu menjadi dasar bahwasanya ada korelasi atau hubungan antara Al-Quran dan Injil. Paham ya? Jadi semuanya berkesinambungan. Dari 1, 2, 3 sampai ke 25. Dari 25 sampai ke 1 ada hubungannya terus. Ini ada kisah yang sangat panjang. Bahwa nanti semua nabi akan dipertanyai. Misal Nabi Musa, ya Musa, kamu sudah berdakwah, kamu sudah menanamkan ajaran keislaman, misal ketauhidan. Sudah Gusti, misal ditanya Allah seperti itu. Sudah Gusti. Lah apa buktinya? Apa saksinya? Siapa saksinya? Saksinya tetap menganggap Nabi Muhammad. Sama semuanya. Dawud, kamu sudah berdakwah, kamu sudah mengingatkan umatmu, sudah Gusti. Sudah mengajarkan umatmu, sudah Gusti. Semuanya sudah. Siapa saksimu? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Isa, kamu sudah dakwah kepada umatmu, sudah mengandani umatmu, sudah Gusti. Siapa buktinya? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa pertanyaannya gitu? Lawong Nabi Muhammad itu di paling akhir, tapi menjadi saksi yang sebelumnya. Nah itu tadi buktinya bahwa musalsal itu saling berkesinambungan. Nek ujungnya ora pedot, berarti bukti hubungan yang sebelumnya itu masih tersambung. Nek coplok berarti orang tersambung kan. Nek putus berarti orang tersambung. Aku terlalu mikir banter. Nek enggak putus sampai 1 sampai 25 itu enggak putus berarti kan tersambung. Tapi nek salah satu dari rantai misal ke-13 putus, berarti kan sudah tidak ada hubungan. Paham ya? Nek putus
karo pacarmu, berarti seneng hubungan. Terus ya, ora kok malah ngajari pacaran. Putus berarti ora ada hubungan, sama. Nek putus, ya ini karena musalsal tersambung. Semuanya akan dipertanyai, siapa yang menyaksikan, siapa yang menyaksikan. Saksinya siji karena semuanya tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan Adam, Idris, menjelaskan Nuh, semua 24 itu sampai Isa ibnu Maryam, sampai sebelumnya Sulaiman, sampai Musa, Musa dengan Tauratnya, semuanya Nabi 25 itu kan semua dalam Al-Quran, Ilyas, dan lain sebagainya. Maka kita harus meyakini, itu tadi dasar bahwa kita harus meyakini perkataan Nabi Muhammad yang mana telah kita yakini sebagai Nabi kita, Nabi yang terakhir, yang harus kita ikuti, yang harus kita panuti sebagai panutan. Nah itu tadi dilihat dari segi keimanan kita. Maksudnya kita meyakini bahwa Nabi adalah rukun iman yang keempat gitu. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan Nabi. Jadi semuanya kita harus mengimani. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Muhammad kita harus mengimani, meyakini, mempercayai, dan tidak ada orang nabi setelah Nabi Muhammad. Yang kita yakini ya 25 itu. Tidak boleh ada nabi yang lain, gitu. Paham ya? Nah, terus kita ke sesi yang berikutnya. Jadi kita meyakini mukadimahnya itu kita harus meyakini hadis. Kita masuk, ada syarat. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi itu tidak semerta-merta cuma mengaku gitu, enggak. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau nabi, syaratnya itu satu. Pertama, nabi itu harus ganteng. Harus ganteng ya. Tenang. Tapi gantengnya itu secara universal. Universal itu menyeluruh. Jadi setiap orang melihat dia sebagai seorang nabi itu mengatakan bahwa dia adalah orang ganteng, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, mengatakan dia pasti ganteng di belahan bumi manapun. Misalnya di toko Amerika, uang Amerika mengatakan dia ganteng, sekilas mesti ganteng, walaupun mengatakan mulutnya tidak, tapi yang batinnya mesti ngomong ganteng, ganteng. Dan tidak ada dusta di wajahnya, itu tidak ada. Kenapa saya mengambil ganteng sebagai syarat sebagai nabi? Bukan berarti kalau orang ganteng terus ngaku terus diyakini, enggak ya. Jadi orang itu memang benar-benar ganteng, udah diakui secara keseluruhan atau universal itu tadi. Semua mengatakan, oh kayak gini kok ganteng ya. Kalau nek di Wuryantoro misalnya, saya rumahnya kan Wuryantoro. Sebelum iki orang perkenalan dia langsung masuk. Misalnya orang Wuryantoro mengatakan si A itu ganteng, tapi belum tentu orang di daerah lain, misal orang di daerah Ngadirojo itu mengatakan si A itu ganteng, kan belum tentu. Itu namanya relatif. Jadi tidak semuanya menganggap rata. Kan selera. Nek nabi itu setiap orang yang melihat pasti nengat ini, kayak ganteng. Nek nabi mesti seperti itu. Itu syarat sebagai nabi, ganteng, mesti gitu. Sebagai kisah, sebagai contoh, ada Nabi Musa. Yang paling ganteng kedua itu Nabi Yusuf. Ya kan? Kisahnya kan Nabi Yusuf, kisahnya kan ini, saya ceritakan kisahnya Nabi Yusuf ya, agak intermezzo. Nabi Yusuf itu
kan dijebak oleh saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, terus kemudian diambil, terus dilelang, dijual sebagai budak, terus kemudian ada seorang yang namanya Zulaikha itu, Zulaikha dengan yang laki-laki itu tidak punya anak loh. Terus datanglah ke tempat pelelangan itu tadi, diadopsi, jadi diadopsi, ternyata dia adalah orang dari kerajaan raja, bahkan rajanya, ternyata dia adalah raja. Ya, setelah itu kan malah Siti Zulaikha, ibu angkatnya itu malah jatuh cinta gitu. Malah jatuh cinta karena ya ceritanya gitu, malah jatuh cinta karena melihat ketampanan dari seorang Nabi Yusuf. Itu tidak cuma itu, langsung singkat cerita itu kan ya sampai ada cerita yang lain-lain. Yo golek dhewe engko ceritanya ya. Dicari sendiri cerita kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Itu gimana sebelum Zulaikha masuk Islam masuknya. Terus sampai-sampai ada lomba gitu, sampai-sampai ada lomba wong cewek-cewek itu diundang pada pihak kerajaan. Sampai diundang pihak kerajaan itu mengundang cewek-cewek banyak. Dan lombanya adalah ngiris buah, mau ngiris berambang, mau ngiris bawang, nggak tahu. Yang jelas sudah disiapkan pisau itu sudah disiapkan, disah sakit tajam sekali itu. Nah, terus ada kontes itu tadi ngirisi buah berambang itu tadi nggak tahu. Ya jelas dikisahkan itu ada yang mengatakan bahwa itu buah sih. Buah itu sudah mulai lombanya, diirisi buah itu diirisi satu-satu, ngiris buah yang paling apik gimana gitu, ceritanya seperti itu. Terus tanpa sepengetahuan mereka, sepengetahuan peserta lomba, itu Nabi Yusuf disuruh keluar lewat di para kontestan itu tadi, lewat di tengah-tengah kontestan itu tadi, lewat sampai orang yang kontestan para ikut lomba itu tadi saking terpesonanya sampai Nabi Yusuf kan nggak tahu kan, nggak sadar tangannya keiris, nggak sampai petil loh ya, nggak tahu keiris orang, tapi nggak sampai petil, yang jelas teriris. Karena apa? Karena saat melihat Nabi Yusuf lewati, wah, nanti rasa sadar tangannya keiris itu nggak sadar. Itulah sepertiga orang terganteng di bumi yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Sepertiga kegantengannya itu kan diberikan Nabi Yusuf sepertiga kegantengan seluruh dunia itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Ketika wanita berlomba mengiris buah, yang keiris tangannya sampai nggak sadar bahwa dia keiris karena Nabi Yusuf lewat. Itu buktinya. Terus yang kedua, ada juga kan Nabi Muhammad itu terganteng seluruh dunia, bahkan gimana Nabi Yusuf itu kan sepertiga dunia itu diberikan kepada Nabi Yusuf, kegantengannya, kebaikannya, kebagusannya. Tapi kalau Nabi Muhammad semuanya, jadi seluruh kebaikan diberikan kepada Allah, kekasih kan. Nabi Muhammad kan Nabi terakhir, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Terus Nabi Muhammad ada kisahnya lagi bersama istrinya itu sebelum istrinya bernama Sofia itu. Dan Nabi Muhammad gini ceritanya, kan ada seorang pemuka Yahudi, pemuka dari kabilah Bani Nadir, itu keturunan dari Israel, marga Israel, tapi baninya Bani Nadir, dan dipimpin oleh Huyai namanya, Huyai. Lah Huyai ini sedang rasan-rasan ya, yang geleni apa sih rasan-rasan lah suan dengan salah satu keluarganya, pamannya, rasan-rasan. Ini ada orang yang berdampak sangat luar biasa di tanah Mekah ini kan. Begitu Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Rasul kan, di tanah Arab itu mengalami keguncangan sosial
Karena di Arab itu kan dulunya ada tuan, ada budak. Jadi uang sugih banget mesti duwe budak lah itu. Dan Islam datang merubah itu, bahwa semua orang itu setara sosialnya loh ya, sosialnya setara, tidak ada tuan, tidak ada budak, yang jelas saja manusia. Itu di mata Islam, ajaran Islam seperti itu. Lah di tanah Arab kan jadi goncang. Wih, ada ajaran anyar ini, karena tidak ada tuan, tidak ada budak. Berarti uang sing kaya nggak terima dong. Nah ini kan yang pengikut paling banyak terlebih dahulu adalah kaum budak kalau Islam. Nah maka dari itu ada Huyai, itu sedang rasan-rasan dengan si seduluri Mas nih. Ini ada seorang yang namanya Muhammad ini, membawa ajaran yang menyetarakan semua sosialnya. Kan gonjang-ganjing. Terus mengajak untuk perang, untuk memerangi Nabi Muhammad SAW Huyai itu. Terus tidak sengaja itu anaknya itu perempuan. Namanya Sofia delalah yo. Ujuku delalah, pokoknya delalah nguping pembicaraan antara ayahnya dengan pamannya adalah nguping, orang nggak sengaja tapi kerungu. Namanya Muhammad SAW. Dia itu cuma berpikir, kok bisa ya satu orang kok membuat kegaduhan gitu, rame di tanah Mekah, di tanah Arab, di tanah hampir seluruh Mekah itu membicarakan tentang Muhammad SAW. Terus apa yang terjadi? Dia saking penasarannya itu ketika berangkat berperang, maksudnya Huyai dan pamannya dan seluruh kabilah Bani Nadir itu mau perang, perjanjian sudah terpenuhi, mau berperang dengan orang-orang Islam. Jadi sudah berhadapan-hadapan. Terus dari kejauhan itu Sofia radhiyallahu anha melihat tok. Oh iya. Itu melihat Nabi Muhammad, Mas ya. Iya, tidak ada dusta. Maksudnya wajahnya tidak berwibawa, gantengnya, gitu membuat langsung dia meyakini bahwa dia adalah seorang Nabi. Oh ya, dia utusan Allah. Jadi tidak mungkin, kalau tidak mungkin nek orang ganteng, nek orang berwibawa, nek orang wajahnya itu pokoknya memancarkan orang nek ngapusi. Berarti wanita percaya bahwa Sofia radhiyallahu anha itu percaya bahwa dia adalah seorang nabi. Sampai seperti itu. Jadi sekuaduannya wis ketok. Nek dia itu adalah seorang nabi. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cuma ikut perang, terus kemudian meyakini dia nabi, enggak. Tapi Sofia radhiyallahu anha ini rela mengalah biar ditangkap dia. Jadi Sofia binti Huyai ini rela ditangkap. Jadi tawanan perang. Rela. Jadi cuma dan kalah, malah ikut ke pasukan orang muslim. Tahu ya, malah ditangkap. Digawaneng pasukan orang muslim. Jadi terus kemudian dikumpulkan dalam satu, kan tawanan-tawanan perang itu dikumpulkan dalam satu tempat gitu. Karena yo anak raja, anak pemimpin dari Huyai, mau dari Bani Nadir, kabilah Nadir, Israel. Saya yakin itu pasti orangnya cantik juga, karena anak pemimpin ya, maksud yo, elek kan nggak mungkin. Paling ora yo bersih gitu, paling nggak cantik. Kan di situ para orang-orang Muslim kan rebutan karena kan cantik ya kan, pasti tinggal rebutan. Iki tak sebagai istri, kita ambil sebagai istri, pada banyak sekali. Jadi rebutan. Situ jadi rebutan. Jadi kalau misal A, kita PW, B kan nggak terima. Wah, aku juga pengen. Nek untuk B, nek untuk laki-laki B, sing C nggak terima, sing A nggak terima.
sing dia trimo. Lah semua menjadi kegaduh di dalam ruang itu gaduh. Terus kemudian yowis kita laporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dilaporkan, Rasul kan datang. Gimana ini? Ini ada anak raja dari kabilah Nadir yang ikut perang terus kemudian jadi tawanan perang. Dengan bijak Nabi Muhammad, yowis dibarek wae, kembalikan aja. Tapi Sofia radhiyallahu anha tidak mau. Terus ditanyain Nabi lagi, lah mau apa? Menjadi istrimu. Gitu. Jadi sampai seperti itu. Nek Nabi tenan, kegantengannya itu cewek-cewek pengen nganti pengen dinikah, gitu. Dinikah. Sekarang saya tanya sebagai intermezzo, Paul Zhang itu memenuhi syarat yang pertama, enggak? Kegantengannya universal, enggak? Saya tanya kepada kalian, jawab dalam hati. Jadi dia mengaku nabi kan? Nabi syaratnya kudu ganteng. Orang ganteng berarti dipertanyakan. Lah, saya tanya kepada kalian semua, apakah Paul Zhang itu apakah ganteng? Ora. Aku sebagai laki-laki mengatakan dia nggak biasa aja. Padahal kalau Nabi itu mesti ganteng, dan gantengnya harus sampai wanita itu kalau melihat dia pengen menikah dengan dia. Sekarang saya tanya kepada Anda juga lagi, kamu melihat Paul itu, Zhang itu pengen dipacari, Ra? Ya, mosok pacar, mosok dinikah kenapa? Pemenang dipacari mau, pemenang dinikah. Dong dipacari aja nggak mau, apalagi dinikah. Berarti palsu. Berarti Nabi palsu karena harus gantengnya universal. Ya. Jadi yang pertama tadi kita harus meyakini bahwa la nabiyya ba'di, itu tidak ada nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya yaitu di dalam hadis, dan kita harus meyakini hadis karena hadisnya itu adalah sahih. Tidak, dan terus hubungan semua nabi itu adalah musalsal itu dengan rantai yang saling berkesinambungan. Syarat yang pertama sing mau harus ganteng sampai gantengnya kalau wanita melihat dia itu pengen dinikah, harus seperti itu. Buktinya ya wis mau enek Nabi Musa, enek Nabi Isa, enek Nabi siapa? Yusuf, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita memasuki karena syarat pertama tadi adalah ganteng ya. Sekarang ganteng sing universal. Terus enek cewek sing melihat itu dia pengen dinikah. Itu syarat harus ganteng. Jadi enek wong aku nabi meneh selain Paul misalnya. Enek wong aku nabi. Syarat pertama, ganteng ora? Misalnya ganteng tak dia. Ganteng ora? Misalnya gue wis ganteng iki. Wis ganteng iki. Lah, universal ndak? Misalnya kamu mengatakan dia ganteng, tapi si temenmu biasa wae elek kayak ora seneng kok. Berarti palsu. Diperkuat lagi dengan keimanan kita bahwa tidak ada nabi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Muhammad. Wis dasare loro kuwi sih. Nek pokoke wis meyakini kuwi syarat yang gua ganteng. Kenapa kok saya mengatakan harus ganteng gitu? Nabi itu harus ganteng. Ya mesake umate nek ora ganteng. Ya mesake umate. Wong pengikute misale pengikute akeh wong kok mengikuti wong sing merongos piye. Kan yo elek ya. Jadi mesake umate nek ora ganteng karena itu. Karena itu mesake umate nek ora ganteng. Dan yang kedua, iki yang masuk yang kedua. Ada ganteng universal, nek wong wedok lihat pengen dinikah. Terus yang kedua itu respon alam. Jadi yang pertama kan
kedua sekarang respon alam. Jadi alam itu melayani. Nek nabi tenan, alam itu pasti melayani. Melayani gimana maksudnya? Jadi misal dibuka nih Google lah. Mesti banyak sekali kalau mujizatnya Nabi Muhammad, alam itu melayani. Yang saya pahami itu cuma kisahnya Nabi Muhammad. Mujizatnya Nabi Muhammad itu banyak sekali. Nek Anda ini mencari mukjizat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti banyak sekali. Dari hujan sing kemarau panjang, terus kemudian melingkarkan tangannya ini ke langit, terus kemudian meminta hujan, terus kemudian hujan itu ada. Terus beliau kesaksian dari unta, dari dhab atau biawak gurun, itu ada banyak sekali. Ada pohon kurma yang berbicara. Jadi kalau dibuka itu banyak sekali. Kalau dibuka mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali. Dan itu semua ada dalam kisah-kisah, dalam kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanannya beliau sebagai Nabi. Jadi yang kedua, respon dari alam atau alam itu melayani kalau dia Nabi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan dari kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya ya, dan diasuh oleh pamannya. Dan ini cerita. Kisahnya seperti ini. Nabi Muhammad itu kan diasuh pamannya yang seorang pedagang. Pada saat itu beliau diajak berdagang ke Basrah atau Syam. Basrah Syam. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, dan kita ketahui bahwa tanah Arab itu kan adalah ladang gurun yang sangat luas ya kan. Pada saat itu masih kecil, Nabi masih kecil itu. Masih umurnya cilik, belasan. Ya 10, 11, 12, 13 adalah. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika naik untanya itu tidak pernah merasa kepanasan, nggak pernah, entah itu mataharinya meredup sendiri gitu. Alam merespon, alam itu matahari meredup sendiri, atau awan itu adalah melu langkai Nabi Muhammad SAW, jadi tidak pernah kepanasan. Nggak merasakan panas, mesti enek we yang mengikuti. Tidak pernah merasakan. Nabi Muhammad masih kecil. Sampai gini. Kan sudah di sebuah tempat. Saya. Ini adalah tembok. Nah, Nabi itu beristirahat di sini. Nabi beristirahat di sini. Lah, ini barat, yang ini barat. Yang ini timur, ini timur. Yang kiri barat, ini timur. Ya, yang ini barat. Matahari nek terbit mesti dari timur. Nek dari timur kan cahayanya dari sini. Nah, kalau ini yang kiri, yang barat kan pasti ketutup bayangan tembok. Tapi matahari kan naik. Berarti cahaya yang ada cahaya menerangi tembok, si bayangan akan berkurang, ya kan? Matahari ini tepat di sini berarti kan tidak ada bayangan. Karena tepat di atas. Nah, pada saat itu Nabi itu berada di sisi barat gini. Di sisi barat. Matahari berada di tepat, tidak ada bayangan. Tapi entah ada aja yang Nabi di sini.
sallallahu alaihi wasallam. Tapi entah ada pohon kurma sing ngerti-ngerti nutupi nutupi panasnya, ada lagi apa. Walaupun nggak normal gerakannya, tapi yang jelas alam itu ikut merespon kalau ada nabi. Nggak mungkin nabi pernah dilayani alam, itu nggak mungkin. Terus misal, matahari ini kan semakin ke barat ya kan, semakin ke barat. Nabi tetap di sini, tapi nggak kepanasan, karena ada aja, enak bayangan apa sih nutupi dek, apa beliau, mesti ada aja. Nggak mungkin jadi kepanasan ini, tak mungkin. Kodanan ngono nabi ini jarang. Bahkan nek udan sengaja hujan-hujan karena hujan itu adalah rahmat ya. Tapi nek kepanasan nggak, mesti ada aja yang menutupi. Gitu. Sampai ada seorang rahib Yahudi. Rahib Yahudi itu pemuka orang Yahudi. Nah, dari Buhairo. Itu kan dulu itu kan ini orang Israel, orang Nasrani itu kan belajarnya masih dengan rantai yang tersambung itu tadi, yang saya katakan tadi, rantai itu tadi. Jadi semuanya masih otentik dan orisinil. Sampai si rahib Yahudi Buhairo itu tadi tahu bahwa akan ada nabi yang terakhir, itu tahu. Semua yang dipercayai sebelum Nabi Muhammad itu muaranya kepada Muhammad itu tahu, kalau belajarnya bener loh ya. Kalau belajarnya bener, pasti muaranya tahu gitu. Bahwa akan ada Nabi Muhammad yang terakhir. Tahu. Sampai-sampai si rahib Yahudi itu tadi sudah tahu ciri-ciri kenabian bahwa pada dirinya. Dia ikut perjalanan itu, iki kok sangar men, enek bocah cilik ora kepanasan, mlaku ora kepanasan gitu. Ngeyup neng kene ket mau rumah saku kene ora nek nggak ada yang menghalangi, tapi kok ora pernah kepanasan. Kok ini pohon ini ikut menutupi bayangan dari sinar matahari yang panas itu. Jadi dia sudah paham, karena yang belajar pasti kan paham ya kan. Terus kemudian rahib Buhaira itu tadi menanyai kepada pamannya ya kan, Abu Talib kan, menanyai, ya tidak Jawa nih, iki sopo, ini tuh siapa? Terus pamannya menjawab, ini anakku. Dan si rahib Buhaira kan malah heran, loh kok bisa ya, masih diiling-iling, ditonton kanan kiri, sampai tanya lagi, ini tuh siapa? Iki sopo? Iki anak. Nah, jawab Abu Thalib lagi, pamannya lagi, ini anakku. Masih lagi diiling. Ini tuh siapa? Sampai 3 kali. Ini tuh siapa? Pamannya tetap menjawab, ini anakku. Sampai yang ketiga kali, nggak mungkin. Sampai pendetanya itu nggak mungkin ini tuh anak kamu gitu. Lah kok bisa? Karena dia itu punya ciri-ciri sebagai nabi. Kalau nabi itu alam pun ikut melayani. Lah, tapi yang nggak masuk akal itu bahwa dia adalah anak kamu. Wong syarate ora duwe bapak lan duwe ibu pas wis gede semene gitu. Jadi ya si pamannya mengaku, enggak, dia bukan anakku. Dia adalah ponakanku. Lah berarti dia adalah seorang nabi. Itu buka cerita di YouTube, ada kisah Nabi Muhammad bertemu dengan Yahudi Buhaira, itu ada. Jadi yang perlu kita yakini bahwasanya Al-Qur'an itu, ya, kesimpulan kita sudah ya hampir 9:30, lumayan lah, hampir 1 jam kayak. Jadi kesimpulannya, kita harus meyakini apa yang menjadi dasar agama kita, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Quran itu tidak boleh diubah dan jangan mengubah, tidak boleh mengubah dan jangan diubah. Sama halnya dengan hadis sahih, terus
hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis itu bisa untuk diikuti. Tapi kalau palsu jangan diikuti ya. Kalau palsu jangan diikuti. Terus yang pertama tadi syarat menjadi nabi itu paling enggak ya ganteng. Gantengnya universal. Universal itu tadi bahwa semua wanita atau laki-laki yang melihat dia itu tampan atau ganteng. Karena nek ganteng itu tadi mesake umate, mesake men wong kok mengikuti wong merongos ngene ya elek. Terus yang kedua yaitu respon dari alam atau alam yang melayani, seperti yang dikisahkan itu ada bertemu dengan rahib Bukhaira, rahib Yahudi Bukhaira itu di Google banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad SAW dapat diakses sendiri atau di YouTube itu kisah banyak sekali. Alam misalnya Nabi Muhammad pernah membelah bulan, itu memang kisah benar-benar nyata. Karena gini, karena dulu itu orang-orang pada masa Nabi masih ada di sekitaran Nabi itu meyakini atau banyak sekali melihat mukjizat-mukjizat seperti itu. Tapi karena keatosan atau kekerasan hati itu tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu Nabi misal berbicara atau unta menyaksikan kenabian Nabi Muhammad itu sebenarnya orang-orang pada saat itu mengetahui dan mendenangi itu, gitu, mengetahui itu, mendapatkan momen itu. Tapi karena orang-orang di sebelum gini, maksudnya dalam zaman Nabi Muhammad SAW itu keras, jadi malah menuduh Nabi Muhammad adalah menggunakan sihir, padahal itu semua adalah mukjizat. Ya, kita harus meyakini bahwa itu adalah mukjizat. Sebagai orang Islam kita harus meyakini itu tadi Al-Quran, hadis, Al-Quran dan hadis, dan semua itu dikisahkan oleh hadis-hadis juga. Membelah bulan, Nabi Muhammad membelah bulan, itu adalah sebuah hadis, itu adalah sebuah kisah yang benar-benar kejadian itu. Ya, mungkin dari sekian yang sudah saya sampaikan, dari yang sudah saya simpulkan juga, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, aku mau belum berkenalan ya, jadi aku mau langsung masuk ke materi. Tapi rasa ding, mungkin Mbak Novi bisa memperkenalkan wis. Nah, maksudnya nek oh iya start perkenalan ya. Nama saya Arfian. Terus saya bekerja di Kemenak, di bawah naungan Kemenak. Kemenak itu Kementerian Agama Surakarta, ada itu aja. Kok ngopo iki enek wong ngerti-ngerti berbicara tentang agama, tentang nabi, tentang ini itu. Terus ora kenal latar belakangnya, yaitu saya lulusan dari IAIN Surakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam, sekarang bekerja di Surakarta gitu. Ya udah ya. Jadi sekelumit mungkin bisa untuk memberikan ilmu. Semoga menjadi wawasan, semoga menjadi manfaatnya. Ya, kalau saya pribadi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Arfian yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, acara keempat yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Bisa di-on-kan mic-nya atau lewat pesan dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Tanya nih, bentar. Pertanyaannya mau jangan ke apa? Pertanyaannya ojo di luar dari luar tema. Jangan dari koyo sing misalnya tafsir ayat
ini padahal tidak ada hubungannya dengan ini, dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ya tidak apa-apa sih, ya sama lah. Bebas bebas. Apa? Woi, kalau mungkin ada yang belum jelas dari materi, setel meneh. Pak, saya mau tanya, Pak. Tanya. Kenapa ada orang yang gimana ya, punya pemikiran bahwa dia itu seorang nabi? Oh, wah dia itu adalah seorang. Oke. Yang pertama, jawaban saya itu karena dia nggak belajar. Karena dia nggak belajar dalam artian gini. Dia nggak punya, itu tadi, nggak pernah sinau tentang yang namanya musalsal itu tadi. Hubungan nabi-nabi yang satu dengan yang lain. Hubungan jenenge. Rantai itu tadi. Karena tidak belajar tentang itu. Karena kan banyak juga kan, misalnya ada yang seorang ustadz itu ditanya seperti ini. Ada yang mengaku nabi kan namanya musotek gitu, musotek. Itu ada kiai ini ditekoi gini. Iya Pak Kiai, niki kok enak uang sing elok tenan. Lah piye? Ada orang yang bersekolah mondok ikut pondok. Tapi saking suwene sekolah sampai lamanya sekolah itu ngasih dadi nabi. Ngasih dadi nabi. Lah kok sakit lamanya di pondok sampai jadi nabi. Lah kiainya itu menjawab, enggak, justru kalau orang yang mondok atau ikut di pondok pesantren itu tidak mungkin mengaku sebagai nabi. Tidak akan mungkin mengaku sebagai nabi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang paling udah tidak ada pangkat lagi gitu. Pasti di sisi Allah nggak ada pangkat lagi, dan kita harus meyakini itu. Ya di bawahnya Rasul kan nabi, di bawahnya nabi ada para guru-guru kiai, ustadz dan lain sebagainya, ulama.
terus bawahnya lagi ada biaya. Jadi itu sudah tidak bisa, orang itu sudah paling pentok manusia biasa sampai di situ. Karena apa tadi? Karena adalah nabi tidak ada nabi setelahku. Nabi aja nggak ada, apalagi rasul. Nabi aja nggak ada, apalagi rasul. Ya yang ada cuma ustadz, ulama, guru, paling itu tak. Kalau masalah dia memikirkan nabi, itu berarti tandanya dia tidak pernah belajar, Nah, itu tidak mengaku sebagai nabi. Bodoh sekali ini. Nek ada ya orang yang mengaku sebagai nabi itu sudah parah sih. Gampang itu tadi. Karena salahnya ganteng, nek alam melayani, nek melayani koyo Paul itu di PP neng tengah lapangan pas panas-panas di bulan Agustus kemarau gitu. Kepanasan mesti, genah, garing. Jam 12 awan sampai jam 2 di PP gitu. Mesti kepanasan pas kemarau mesti. Masalah tentang pemikirannya mesti nggak pernah belajar. Mungkin itu Nob yang saya jelaskan pada pertanyaan ini. Mungkin ada lagi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Sudah. Halo. Laborasi. Sebentar Pak, kayak katanya. Saya mau tanya, tapi lagi ngisi formulir PTM. PTM. Pembelajaran tatap muka kuliah Pak. Oke. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana cara Nabi menyampaikan dakwahnya? Bagaimana cara Nabi menyampaikan dakwahnya? Oke. Cara Nabi menyampaikan dakwahnya ya. Nabi itu menggunakan dua metode. Yang metode yang pertama, metode yang pertama itu dengan metode itu sembunyi-sembunyi. Karena ketika Nabi Muhammad SAW itu kan sedang bertahanus atau menyendiri di gua itu, mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surat Al-Alaq itu kan saat beliau diangkat menjadi utusan Allah. Pada saat itu kan tidak langsung menyebarkan dakwah secara terang-terangan, tetapi menggunakan metode rumah ke rumah atau personal, 1 orang, 2 orang. Yang pertama kali masuk adalah itu istrinya Khadijah radhiyallahu anhu, Siti Khadijah radhiyallahu anhu, itu pertama kali masuk. Terus ada yang namanya As-Sabiqunal Awalun, 10 sahabat pertama yang masuk, termasuk Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan itu ada 10 orang. Itu mula-mulanya cuma lewat door to door atau rumah ke rumah. Dan tidak mudah. Kenapa kok melakukan itu? Kenapa kok harus pakai sembunyi-sembunyi dahulu? Karena pada masa itu di Mekah itu banyak sekali orang yang Quraisy, karena kafir Quraisy itu banyak sekali, kafir musyrik Quraisy itu banyak sekali. Kalau seketika orang yang baru kemudian menggunakan cara yang secara terang-terangan, akan dibunuh oleh orang-orang kafir musyrik Quraisy gitu. Jadi menggunakan metodenya pertama kali sembunyi-sembunyi dulu. Karena nek orang sembunyi-sembunyi ya dibunuh, karena merubah pola hidup atau status sosial yang ada di tempat itu. Kok beda nih? Teko-teko mosok arep gawe aturan anyar, kan nggak mungkin. Prosesnya perlahan dulu, siji-siji, sampai-sampai ada yang dilarang untuk mengikuti kajiannya Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad itu ada yang dilarang. Kayak dulu tempatnya itu di tempat sahabat yang namanya Arqam. Itu cuma berapa orang gitu, di rumah. Karena kalau ketahuan ikut pengajian dakwahnya Nabi Muhammad, nyawa kayak Bilal bin Robah ditangkap, terus kemudian disiksa, dan banyak sekali kan yang disiksa itu. Ada yang meninggal bahkan. Nah itulah mengapa alasannya yang dilakukan Nabi Muhammad itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Tapi setelah orang-orang yang punya pengaruh di lingkungan Quraisy itu, seperti nanti ada Umar yang kemudian masuk, terus kemudian Abu Bakar dan lain sebagainya, ada yang membebaskan para budak, Utsman bin Affan, terus kemudian menyebar, ada pemimpin kabilah dari Quraisy itu masuk Islam, barulah dakwah itu secara terang-terangan. Meskipun juga masih ada orang-orang yang melakukan intervensi atau melakukan olok-olokan, bully-bulian dan lain sebagainya, itu masih ada. Tetapi dengan perlahan sampai dakwah secara terang-terangan ini mendapat kecaman dari penduduk Mekah saat itu, Yasrib pada saat itu. Kemudian keluar sampai hijrah ke Madinah. Malah
di Madinah mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa. Sedangkan di masyarakat di Mekah itu yang ada Ka'bahnya itu luar biasa penolakannya, sehingga Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah malah mendapatkan sambutan Tolal Badru Alaina itu, sholawat Tolal Badru Alaina itu kan di Madinah, dapatnya itu di Madinah. Terus di Madinah sambutannya luar biasa, mendapatkan pengikut yang banyak di sana. Kemudian barulah secara terang-terangan lagi mengunjungi Mekah. Jadi ini dakwahnya Nabi itu yang pertama adalah sembunyi-sembunyi. Yang kedua, setelah mendapatkan banyak pengikut, banyak yang masuk Islam, barulah kemudian secara terang-terangan. Begitu. Mbak, siapa yang mau yang bertanya? Nur ya? Ya. Jelas, Mbak? Sampun jelas, Pak. Oh iya. Ya, terima kasih banyak. Oh iya, sama-sama Nur Elma. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan? Sepertinya udah nggak ada yang tanya, Pak. Ya, oke. Udah ya, ditutup berarti ya. Sing nutup aku, apa moderator? Keluarin, Pak. Bentar. Baik. Acara demi acara sudah kita lalui hingga tibalah di penghujung acara, yakni doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Arfian. Doa bersama, doa. Ya dah. Karena doa ini kita kan sedang yang berpuasa, yang berpuasa, ada yang tidak, mungkin ada yang cewek-cewek yang nggak berpuasa. Ya ukti cewek-cewek, ukti ini nggak puasa. Ya semoga kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dalam selalu lindungannya dan kita dijaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kita masih mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada nabi setelah Muhammad dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoanya karena berpuasa ya. Kamu memintanya lebih baik, itu kan apa yang kamu mintakan. Jangan tidak mengurangi rasa hormat. Kamu minta aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kamu sedang berpuasa. Siapapun yang berpuasa atau tidak, yang sedang menjalankan berpuasa atau tidak, yang jelas bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Kita bagaimana menyikapinya, kita bagaimana menjalankannya, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Apabila apapun yang dimintakan itu terkabul, yang baik-baik pasti terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mintakan, misal berikanlah ya Allah kecerdasan, ya Allah berilah aku untuk mudah menerima pelajaran, gitu-gitu. Misalnya seperti itu. Dan apapun itu permintaan kamu, yang jelas Allah mendengar, dan karena Allah Maha mendengar. Oleh sebab itu saya tidak perlu untuk memberikan doa, karena doa yang paling umum adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Semoga kita berada di dalam ajaran Allah yang dijaga. Wahai zat membolak-balikkan hati, semoga aku diperteguhkan atau aku teguh berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
Kurang lebih itu Nop. Kalau doa penutupan ya supaya kita doa baca bersama-sama. Kita membaca surat wal asri innal insana wal asri aja. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga itu dapat menjadikan wawasan kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, dan semoga bisa menambah tali silaturahmi antara sesama umat Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu kita dipersaudarakan oleh keimanan yang menjadikan kita bersaudara nanti kelak di yaumil kiamat, kita dapat tempat yang baik bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, hai. wabarakatuh. Saya selaku pembawa acara pada kajian hari ini. Jika terdapat tutur kata maupun sikap saya yang kurang sopan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.